بسم الله الرحمن الرحيم. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan membahas bab atau kitab tauhid, syarah kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masuk pada bab ma jaa fi tatayyur, masih berkaitan dengan masalah tatayyur. Kemudian kita masuk kepada riwayat yang selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la adwa, ya, tidak ada adwa, nanti dijelaskan adwa, wala tiarata, dan tidak ada tiarah. Kalau tiarah sudah kita jelaskan, ya. Jadi dia itu meramal suatu kejadian yang akan datang dengan suatu perkara, atau dia menisbatkan suatu kejadian yang telah terjadi kepada suatu perkara tertentu. Wala hamah wala safar, tidak ada hamah, tidak ada safar. Akhrajah zada Muslim, kemudian Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala gula. Thayyib, barakallahu fikum. Kita masuk kepada syarah dari hadis ini. Yang pertama adalah adwa. Apa itu adwa? Al-adwa ismun minal i'da, ya. Ismun minal i'da adalah salah satu nama dari i'da, ya. I'da itu maknanya menular, melampaui. Wa huwa mujawazatul illah min sahibiha ila ghairihi, yaitu menularnya penyakit dari orang yang sakit kepada orang lain. Ini namanya adwa. Ya, paham di sini. Nah, kita bahas kira-kira ada nggak adwa, ada nggak penyakit menular? Kan biasanya antum kalau ada orang sakit mata, oh menular nih sakitnya, dijauhi. Sakit kulit, sakit panu, ya, paru-paru dan seterusnya. Nah, kira-kira ada nggak dalam Islam keyakinan yang demikian? Nah, di sini tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular, artinya tidak ada penyakit menular. Paham di sini? Apapun bentuk penyakit, apapun jenisnya, tidak ada penyakit yang menular. Jadi jangan antum yakini ada penyakit menular. Baik. Wal manfi maka ya'taqiduhu ahlul jahiliyah, dan di sini adalah penafian sesuatu yang diyakini oleh orang-orang jahil. Orang-orang jahiliyah dulu meyakini demikian, ada penyakit menular. Dan biasanya itu penyakit, ya, penyakit kulit yang menular itu, seperti kusta dan seterusnya. Anal illata tasri bitaba'iha la biqadarillah. Jadi kata mereka, penyakit itu menular, ya, memang dia sifatnya menular, bukan karena takdir dari Allah Ta'ala, bukan karena takdir dari Allah, tapi memang sifatnya menular. Barakallahu. Biasa penyakit apa yang antum sangka menular? Kudis, ya, kudis. Cacar itu menular. Ya, cacar bagi yang orang yang nggak pernah kena kan katanya menular. Tapi paru-paru biasanya itu menular katanya. Sakit mata, kemarin Abu Zainu sakit mata. Ada yang sakit mata antum? Nggak ada, berarti nggak menular. Ya nggak? Apalagi yang sakit menular? Ya, ada sakit menular, ya. Sakit bandel, nah itu nular biasanya. Ya, ngajak temannya. Apalagi yang menular? Ya, Taib. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan firra minal majdubi firaraka ka firarika minal asadi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdub, hendaknya engkau jauhi, lari dari orang yang kena penyakit kudis, kusta, sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, kemudian apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kudis? Sedangkan kita meyakini dan orang-orang dulu meyakini bahwa penyakit kudis itu menular. Apakah maksudnya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini adanya penyakit menular, sedangkan Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular? Maka dijama oleh para ulama, ya.
Karena kedua riwayat ini sahih, hadisnya sahih, maka dijamak. Karena banyak orang meyakini adanya penyakit menular. Dan penyakit kudis itu adalah penyakit yang biasa diyakini menular. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mereka menjauhi orang yang kena penyakit kudis, supaya tidak ada keyakinan-keyakinan tatkala mereka kena penyakit kudis nanti gara-gara nular dari si fulan. Gara-gara nular dari si fulan. Jadi apa? Syaddu dzari'ah. Untuk menutup jalan yang mengantarkan kepada keyakinan itu. Jadi bukan berarti Nabi meyakini atau mengatakan adanya penyakit menular. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Apapun bentuk penyakitnya. Tapi kalau misalkan ada orang kena sakit ya, paru-paru basah dan seterusnya, ya, atau corona misalkan yang kemarin-kemarin viral, ya, maka dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang lain kita jauhi, ya. Tapi bukan berarti kita, ya maksudnya barakallahu fikum, ada maslahat dari situ. Ada maslahat kita jauhi, bukan semata-mata nggak boleh menjenguk, berarti kan kalau gitu. Tapi intinya pembahasan kita itu tidak ada penyakit menular, itu aja, ya. Masalah nanti antum menjenguk orang yang sakit atau tidak itu juga haknya mereka. Itu antum bisa lihat kondisi, ya. Antum bisa lihat kondisi. Kalau memang memungkinkan untuk menjenguk itu afdol. Kalau memang antum adalah orang yang lemah hatinya, ya, takutnya nanti antum meyakini ada penyakit menular, akhirnya terjatuhlah kepada syirikan, ya. Karena antum mencantumkan sesuatu atau antum menghilangkan takdir Allah di situ. Ya. Kalau ada penyakit menular semata-mata menular tanpa takdir Allah, berarti apa antum? Ya, ada makhluk, ada sesuatu yang terjadi di kerajaan Allah tanpa kuasa Allah, berarti kan begitu. Taib. Wala tiarata, dan tidak ada tiarah. At-tiarah ya atasya'umu bituyur. Ya. Tiarah itu hukum asalnya dia meramal dengan burung. Wal asma atau dengan nama-nama. Ya, kalau burungnya bunyinya begini akan terjadi seperti ini. Atau dengan nama-nama. Ya, si fulan ini sering sakit karena namanya ini, harus diganti namanya. Ya. Yang tadinya namanya misalkan, ya contoh namanya misalkan, ya Zaid, diganti menjadi misalkan apa? Ucup misalkan, kayak gitu kan. Ya. Yang tadinya namanya Abdurrahman, ya bagus-bagus kan namanya, diganti namanya jadi misalkan apa, misalkan ya Borak misalkan, yang penting nggak sakit-sakitan misalkan begitu kan. Jadi nggak ada apa, itu namanya tatoyur atau tiaroh. Wal alfat atau dengan lafat-lafat, ya ucapan-ucapan. Apa contohnya misalkan? Contoh misalkan kalau melewati jembatan ini harus ngomong ini. Kalau nggak ngomong nanti kecelakaan misalkan. Atau misalkan harus klakson 3 kali. Kalau nggak klakson kecelakaan. Wal baqa atau tempat misalkan. Jangan berenang di tempat ini. Nanti kalau antum berenang bakal sial. Atau misalkan antum kayak contoh yang di viral itu ada namanya jembatan di daerah Pulau Tidung, ya. Yang Pulau Seribu itu ada namanya jembatan cinta. Jadi kalau antum loncat dari jembatan itu nyebur, itu kan nggak terlalu jauh ya. Antum mikirkan seorang gadis, nanti antum bakal berjodoh. Nah, itu namanya baqa, berarti dia meyakini sesuatu kepada tempat tersebut. Nah, itu antum viral itu sampai masuk on the spot. Dan termasuk yang pernah berenang di situ. Tapi enggak loncat ya. Ya, karena takut juga. Takut dibawanya batu. Tapi bagus pulangnya ya. Ikannya kelihatan. Bening. Tapi pas cebur ternyata dalam. Kan kalau kelihatan ikannya itu kiranya kan ini kan cetek kan, dangkal. Wal ashkhas atau individu tertentu, ya. Misalkan hari ini barakallahu fikum, contoh misalkan ya
Hari ini misalkan contoh misalkan main bola. Nah, jangan main bola lah. Ada kambing mati misalkan. Oh, ini gara-gara kambingnya dipegang si Rifki. Nah, itu contohnya ya. Megangnya biasa, bukan megang pakai pisau, enggak. Kalau pakai pisau ya wajar. Jadi ada kambing mati gara-gara ini, ditoel si Rifki, misalkan. Wala dan la di sini yatahammal an takuna nafiyatan. La di sini bisa jadi nafiyah, penafian. Au nahiyatan atau nahi, ya, larangan. Maksudnya larangan untuk melakukan tiara. Jadi la tiarota, la di sini bisa penafian, bahwasanya tidak ada tiara. Bisa juga nahiyah, enggak boleh melakukan tiara. Wa nafyu ablag, ya. Kayaknya nafyu ini lebih apa? Lebih tepat. Ya. Karena tatkala seorang melakukan tatayur itu tidak ada yang benar. Yang benar adalah sesuai dengan takdir Allah. Sebagaimana sudah dibahas oleh ayat sebelumnya. Walahama, masuk kepada penjelasan yang ketiga. Hama, apa itu hama? Al-hama bitakhfifil mim, dengan mentakhfif mim, al-bumah, burung hantu. Kanu yatasyammuna biha. Dulu orang-orang itu mereka meramal sesuatu dengan burung hantu. Kalau ada burung hantu di atas, nemplok di atas rumah orang, nanti besok salah satu dari anggota rumah tersebut meninggal. Berarti apa? Meramal sesuatu dengan burung. Atau misalkan ada orang meninggal, oh gara-gara semalam ada burung hantu nemplok. Antum melihat burung hantu. Nah di situ tuh di tempat apa? Di jalan, rumahan tuh. Kalau mau keluar sekolah, nah itu banyak itu. Di jalan itu berjejer burung hantu tuh, masih kecil-kecil. Ya. Antum terlihat mana? Lihat situ. Nah, banyak kan? Nggak ngeliat. Oh iya, berarti belum keluar. Ya, burung hantu itu ya kayak antum keluar main warnet lah. Ya jam 11, jam 12 tuh. Ya, Mat. Ya. Pas antum mau keluar main warnet tuh jam berapa tuh? Ya. Nah, itulah burung hantu keluar di situ. Jadi antum temannya burung hantu. Nah, ini burung hantu ya, yang biasa dijadikan apa? Hewan atau burung yang untuk meramal. Faja'al hadis, maka datanglah hadis binafi dzalika wa ibtali, dengan membawa penafian yang demikian itu dan membatalkan. Jadi nggak bisa, burung hantu itu makhluk Allah, jangan takut antum ya. Jadi gara-gara antum ada burung hantu takut antum. Itu namanya aja. Karena memang ininya eksisnya malam. Ya, mungkin karena eksisnya malam jadi dibilangnya burung hantu. Kalau siang mungkin nggak pernah ya ngelihat burung hantu ya. Nggak ada juga di jalan itu kalau ada siang-siang. Kalau malam iya banyak deh. Dan burung hantu itu ada manfaatnya dia. Ya. Semua ciptaan Allah itu ada manfaatnya. Burung hantu itu termasuk hama. Ya. Termasuk hama. Kalau nggak salah dia yang ngusir ular. Kalau nggak salah ya. Ya, bener nggak? Ular atau ini? Atau tikus. Pokoknya kalau petani itu, kalau petani ya inilah petani lah, itu biasanya tuh ini merah burung hantu nih, taruh di ladangnya, karena memang hama katanya. Allah alam, ana lupa ya, tikus atau ular gitu. Tikus kayaknya, kan yang ngerusak ladang itu kan tikus. Iya tikus betul. Ya, tikus yang rusak ladang. Ya. Kalau dia pakai hamanya itu pakai apa namanya? Atau pakai ular misalkan untuk mengusir tikus, nah nanti malah orang yang dipatok kan gitu kan. Makanya dia pakai burung hantu yang lebih aman. Wala sofar, tidak ada sofar. Nah, sofar ini apa yang dimaksud? Qilal murad bihi. Yang dimaksud sofar adalah hayyatun, ular. Ya. Takunu fil batni, yang berada di dalam perut. Tusibul masyiyata, biasanya menimpa al-masyiyah, hewan ternak, wan nas atau manusia. Yaz'umuna annaha asyaddu adwa minal jarad. Mereka menyangka bahwasanya
si ular tersebut itu lebih besar menularnya dibandingkan penyakit kudis. Fajal hadisu binafi hadza za'mi, maka hadis pun datang untuk menghilangkan, menafikan keyakinan ini. Ya. Itu namanya sofar katanya ya. Jadi sofar itu penafsiran pertama adalah ular yang berada dalam perut. Ular ini bukan cacing ya, ular. Ya biasanya berada pada manusia atau binatang ternak. Ada kejadiannya, pernah nggak? Ada ular gitu, dalam perut. Kalau cacing mungkin ya. Antum juga Arifin mungkin masih cacingan nggak? Hah? Nggak, udah nggak. Ya. Rifki nggak, masih cacingan. Baik. Barakallahu fiik. Wakil al-murad syahrus safar. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah safar di sini adalah bulan Safar. Karena yatasa'amu nabi, yang mana mereka biasanya meramal sesuatu dengan bulan Safar. Ya. Kalau bulan Safar nggak boleh begini. Ya. Nanti kalau begini kejadian begini. Kalau menikah nggak boleh di bulan Safar. Nanti pernikahannya akan nggak bakal langgeng. Contoh misalkan. Berarti apa? Jadi dia menyematkan sesuatu kepada bulan. Fajal hadis bi'tali dzalik, maka datanglah hadis untuk membatalkan itu. Toi. Mam, Safar sebelum bulan apa deh Safar? Coba sebutkan dari awal. Kok sebut? Coba ulangi tadi. Berapa? 12, pas. Berarti kita belum masuk bulan Safar ya. Sekarang masih Muharram. Nah, nanti di bulan Safar ini banyak antum dapat keyakinan-keyakinannya. Kanu yatasya'amuna bih, fajal hadis bi tadi. Wala nau'a, enggak ada nau'a. Apa itu nau'a? Nanti akan datang penjelasannya. Nau'a ini salah satu nama ini juga maknanya najm. Bintang ya, nau'a itu bintang. Saya atibayanu dzalika fi babi insyaallah. Akan datang penjelasannya di dalam babnya insyaallah. Wala gula, al-ghul jinsun minal jin wa syayatin. Nah, ghul ini jenis setan, ya, jenis jin. Jadi jenis jin yang disebutkan dalam hadis itu diantaranya ghul, ya. Kalau tuyul enggak ada. Tuyul enggak ada di hadis ya. Adanya ghul. Kalau tuyul itu setan Indonesia. Itu pun nama-namaan aja. Nah, ini ghul. Ada jenis jinnya atau setan ghul. Siapakah mereka? Yaz'umuna anha tudilluhum 'anit thariq. Nah, setan ghul ini biasa mereka yakini bisa menyesatkan mereka dari jalan. Kalau antum hacking itu kan, kok sudah jalan berkilo-kilo ternyata balik lagi ke tempat ini. Nah, itu mereka yakini ya, ini gara-gara setan ghul. Namanya setan ghul. Nah, setan ghul itu biasanya di ladang, katanya gitu. Di mana? Di pokoknya tempat-tempat hutan-hutan itu. Wa tuhlikuhum, dan bisa membinasakan mereka. Nah, itu keyakinan mereka. Keyakinan kufur bukan? Kufur, ya enggak? Yang membinasakan, menyesatkan itu Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Nah, tapi dia sematkan apa? Ini kepada selain Allah. Ini kufur, kesyirikan, ya. Dia menyematkan sifat Allah taala kepada yang selain Allah. Fajal haditsu bi dzalik, maka datanglah hadis untuk membatalkan itu. Wa bayanu annaha la tastati'u an tudilla ahadan
au tuhlikahu. Dan beliau menjelaskan bahwasanya ghul itu tidak bisa menyesatkan seorang pun dan juga tidak bisa membinasakan, mematikan, bisa. Ya. Dan antum kalau misalkan antum meyakini misalkan ya, kalau ada ada setan misalkan bisa sesuatu yang memang itu kekhususan Allah lah, kekhususan Allah Ta'ala ya. Kekhususan Allah Ta'ala. Tapi kalau antum bertemu dengan syaitan ya, bertemu dengan syaitan, dia nampak misalkan, nah itu dia antum bisa menyakiti mereka dan sebaliknya ya. Bisa menyakiti mereka dan sebaliknya. Siapa yang pernah ngelihat? Ya. Jangan si imam lagi ya antum bangun malam ternyata pikirnya setan, si imam ternyata lagi di depan itu. Ya. Jangan gitu ya. Barakallahu fikum. Nah itu ghul, ada jin jenisnya ada namanya ghul. Taib. Karena kalau menyesatkan ini ya berarti dia bisa merubah sesuatu kan. Berubah, bisa bolak-balik di situ dan seterusnya. Nah, ini kuasa Allah Ta'ala, nggak bisa ya. Ini kuasa Allah. Al-ma'na lijmalil hadis. Makna secara global untuk hadis ini adalah yanfi sallallahu alaihi wasallam makana ta'taqidul jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan sesuatu yang diyakini oleh orang jahiliyah. Jadi apa yang disebut di sini itu keyakinan orang jahiliyah semua. Jadi kalau antum ikut-ikutan meyakini ini, sama berarti antum dengan sifatnya orang jahiliyah. Min i'tiqadatin batilah, berupa keyakinan-keyakinan yang batil. Min atasya'umi bituyur, berupa apa? Meramal dengan burung-burung, wa ba'di syuhur, atau dengan sebagian bulan, wan nujum, dengan bintang-bintang jenisnya, wa ba'dil jinni wa syayatin, dan sebagian jin dan juga syaitan. Wa yatawaqqa'una al-halaka wad-darara minha, maka mereka mengira-ngira bahwasanya kebinasaan dan kemudaratan dari apa? Disebabkan perkara-perkara tersebut, dari keyakinan-keyakinan itu. Ya. Tawaqqa' itu mengira-ngira ya. Makanya kalau antum ngomong sama orang Arab itu, antum tanya umur mereka tuh, ya, kam umruk misalkan. Biasa dia jawab, kam tatawaqqa'. Kira-kira berapa? Nah, itu bahasanya. Jadi fayatawaqqa'un itu maknanya mereka mengira-ngira. Kama kanu ya'taqiduna siryanal amrad min mahallil isabah ila ghairiha bi anfusiha. Sebagaimana mereka meyakini bahwasanya pindahnya penyakit ya, menularnya penyakit dari tempat orang yang tertimpa penyakit kepada orang lain dengan sendirinya. Jadi penyakit itu menular dengan sendiri, bukan dengan takdir Allah. Kalau ada orang ya berkudis kemudian temannya kena kudis juga, nah ini yang pertama antum yakini adalah itu karena takdir dari Allah Ta'ala ya, karena takdir dari Allah Ta'ala. Dan bisa jadi diantara sebabnya adalah sebab ya, bukan pindah sendiri, sebab diantara sebabnya adalah antum berteman dengan orang yang berkudis ya. Makanya para ulama mengatakan antara Nabi SAW memerintahkan ya seseorang untuk lari dari orang yang berkudis tadi sebagaimana dia lari dari singa, tapi Nabi juga mengatakan tidak ada penyakit menular. Maksudnya adalah penyakit tidak menular dengan sendirinya ya. Makanya la adwa, tidak ada penyakit menular. Tapi tatkala Nabi memerintahkan untuk lari dari orang yang berkudis itu, maksudnya apa? Tatkala antum bercampur dengan orang yang berkudis, ini menjadi sebab, bisa menjadi sebab. Tapi kalau untuk menular dengan sendiri tidak, tapi bisa menjadi sebab. Makanya ada orang yang duduk-duduk dengan apa? Dengan orang yang berkudis, ada kena dia juga kena kudis. Ada juga yang enggak kena kudis. Dan itu dengan takdir Allah berarti. Tidak paten. Fa yaruddu sallallahu alaihi wasallam kull hadhil khurafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah, menolak seluruh khurafat ini ya. Keyakinan-keyakinan yang batil, dongeng. Wa yagrusu makanaha at-tawakkul 'ala Allah, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menancapkan tempat khurafat ini dengan cara bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa aqidah tauhid al-khalis, dan juga akidah tauhid yang murni.
Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah annahu yadullu ala ibtalit tiyarah. Kalau memang penyakit itu menular, ya, penyakit itu betul menular dengan sendirinya, mungkin nggak ada dokter, nggak ada perawat, ya nggak? Kalau memang betul penyakit itu menular dengan sendirinya, bisa jadi nggak ada dokter, nggak ada perawat. Kenapa? Sakit semuanya, ketularan, ya nggak? Ini ngurusin kudus, ini ngurusin, ya, paru-paru, ini ngurusin corona, ini ngurusin segala macam. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah annahu yadullu ala ibtalit tiyarah. Bahwasanya menunjukkan kepada batilnya tiyarah. Ini yang kita maksud dari pembahasan. Wa anna i'tiqadun jahili, dan bahwasanya tiyarah itu keyakinan yang jahil. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah al-ula ibtalut tiyarati, membatalkan tiyarah, ibtalu i'tiqadil jahiliyati annal amrada, dan juga membatalkan keyakinan orang jahiliyah bahwa penyakit-penyakit itu tu'di bitabi'atiha, bisa menular dengan tabiatnya, secara tabiat, la bitakdirillahi ta'ala, bukan dengan takdir Allah ta'ala, ya. Atsalis, yang ketiga, ibtalu tasya'umi bil hamah ya syahril safar, membatalkan meramal-ramal, ya, dengan apa? Dengan burung hantu atau dengan apa? Bulan Safar. Ar-rabi'ah ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa, membatalkan keyakinan tentang bahwa bintang itu bisa memberikan pengaruh, ya, zodiak dan seterusnya misalkan, atau misalkan bintang jatuh. Nah, kalau ada bintang jatuh, antum minta mobil, ya, minta rumah, ya, minta duit, itu bisa katanya kalau ada bintang jatuh. Nah, ini keyakinan batil. Ternyata bukan bintang jatuh, nah, layangan. Taib. Al-khamisah ibtalu i'tiqadil jahiliyati fil ghilan, membatalkan keyakinan orang-orang jahiliyah terhadap ghilan. Nih, jadi setan tadi, jenis jin. Ghilan katanya bisa menyesatkan, ya, bisa membinasakan dan seterusnya. As-sadisah wujub tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi 'alaihi, wajib bertawakal kepada Allah dan juga bergantung kepada Allah. Orang kalau belajar tauhid itu tahu dia bahwasanya kita makhluk seluruhnya, Pak, dhaif, lemah. Antum bayangkan, ya, Nabi Ibrahim itu tatkala dilempar, disebutkan dalam riwayat, ya, tatkala dilempar ke api, tatkala kondisi sedang dilempar, datang padanya Jibril, ya, memberikan bala bantuan. Apa kata Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, bayangkan Jibril yang datang itu. Kata Jibril apa? Kata Ibrahim, cukuplah Allah bagiku penolong yang